Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wu Qing, ucap semua orang. Setelah suara itu terdengar, semua orang tidak bisa untuk tidak menghentikan apa yang mereka lakukan, dan melemparkan pandangan mereka ke arah sumber suara itu. Pada saat itu, mereka dengan heran menemukan bahwa pada saat ini, jauh di dalam istana, di sana sudah berdiri seseorang, dan itu adalah Wu Qing alias Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, hampir semua orang melompat ketakutan. Karena sudah jelas mereka tidak melihatnya sebelumnya, dan bahkan berpikir bahwa dia sudah dibunuh. Tapi sekarang, Chu Feng muncul secara tiba-tiba, yang berarti menunjukkan bahwa dia belum terbunuh. Tapi karena Chu Feng tidak terbunuh, di manakah dia bersembunyi? Bagaimana mungkin, dia bisa muncul di dalam istana kristal es tanpa mengeluarkan suara, dan tanpa ada yang tahu? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan semua itu? Mayu-kun, kamu benar-benar binatang daripada binatang, dan sampah daripada sampah. Sangat sulit bagi siapapun untuk melampaui prestasimu itu, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak memperhatikan tatapan kaget kerumunan, dan pertama-tama dia menatap kepala keluarga Ma dengan tersenyum, sebelum dia melihat kepala keluarga Li yang berbaring di tanah, dan memiliki tubuh yang penuh luka. Setelah menatapnya, dia pun berkata, "Kepala keluarga Li, kamu sekarang sudah tahu penampilan saudara kamu yang sebenarnya kan, hehehe. Coba katakan padaku, bagaimana rasanya? Apakah itu enak?" tanya Chu Feng. Aku, kepala keluarga Li tak bisa berkata-kata lagi. Wajahnya dipenuhi rasa malu, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya menundukkan kepalanya diam-diam, karena dia tidak punya kata-kata untuk menghadapi Chu Feng. Sekarang dia sudah tahu, bahwa Chu Feng benar-benar ingin membantunya. Tetapi tidak hanya dia yang tidak menerima niat baik seperti itu, dia bahkan berencana untuk membunuh Chu Feng. Itu hanyalah contoh sempurna, untuk membalas kebaikan dengan kebencian. Dia bahkan tidak dapat menentukan mana yang benar, dan juga mana yang salah. Hahaha, kamu bocah, kamu memang memiliki beberapa keterampilan untuk bisa lepas dari telinga dan mataku. Tetapi jika aku adalah kamu, aku pasti tidak akan keluar. Aku akan diam-diam melarikan diri. Ucap kepala keluarga Ma sambil tersenyum gelap. Melarikan diri ya, mengapa juga aku harus melarikan diri? Menghadapi sekelompok orang, yang dengan mudahnya dapat aku bunuh pada waktu tertentu, apakah ada kebutuhan untuk melarikan diri? Balas Chu Feng. Mendengar kata-kata kepala keluarga Ma, Chu Feng tersenyum mengejek. Apa? Membunuh kita, dengan kultivasi kamu dari tingkat ke-8 dari ranah surga? Hahaha. Bocah, kamu benar-benar mengucapkan kata-kata tak tahu malu. Ucap kepala keluarga Ma. Pada saat itu, wajah kepala keluarga Ma tiba-tiba menjadi dingin, lalu membuka tangannya, dan dengan tiba-tiba membalikkan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya itu adalah kekuatan dewa bela diri. Kekuatan itu sangat kuat, dan kekuatan itu benar-benar unggul dari kekuatan di ranah surga. Jadi, ketika kekuatan itu terlempar keluar, ruang di antara mereka retak dan berputar secara instan. Kekuatan itu benar-benar tak terhentikan. Mendengus. Namun anehnya, Chu Feng hanya berdiri di tempatnya, ini saat dia menghadapi serangan yang mengerikan itu. Dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Hanya ketika kekuatan Martial Lord yang mengamuk mendekatinya, barulah dia mendengus dingin. Mendengus. Setelah mendengus, istana kristal es bergetar hebat. Lalu pada saat yang sama, cahaya keemasan menyilaukan segera muncul. Cahaya itu terlalu terang. Cahaya itu seperti pancaran sinar matahari, dan juga cahaya itu sangat menyilaukan. Orang-orang tidak ada yang berani menatap lurus ke sana, dan hanya bisa melihat ke samping. Hanya setelah mereka merasa, kalau cahaya keemasan menyilaukan itu secara bertahap telah menghilang, barulah mereka berani melemparkan pandangan mereka kembali ke arah istana kristal es. Dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua langaung tercengang. Dengan heran,
banyak wajah orang menjadi kehijauan karena teror. Pada saat itu juga di dalam istana kristal es, bukan hanya Chu Feng berdiri di tengah-tengah istana tersebut tanpa terluka, bahkan kekuatan telapak tangan yang mengerikan milik kepala keluarga Ma, itu seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Jangankan untuk melakukan kerusakan, bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Tetapi itu bukanlah hal yang paling konyol. Hal yang paling tidak masuk akal adalah, bahwa Li Chan yang sudah ditekan di bawah kepala keluarga Ma sebelumnya, saat ini ia sudah muncul di belakang Chu Feng. Bahkan formasi spiritual yang telah mengikatnya, itu telah dihapuskan. Dia saat ini bersembunyi di belakang Chu Feng dengan panik, dan mengenakan kembali roknya untuk menutupi kulitnya. Bocah, berani sekali menggunakan tipuan ini. Jika kamu ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu itu sekarang juga. Namun pada kenyataannya tidak hanya orang lain, bahkan wajah kepala keluarga Ma terkejut, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Tetapi menjadi takut, itu bukan berarti dia takut. Dia tidak percaya pada nasib buruk, jadi dia segera melolong, itu ketika lapisan demi lapisan kekuatan Martial Lord melonjak dalam tubuhnya. Ketika kekuatan Martial Lord berkumpul ke tingkat tertentu, dia segera membuang serangan pertamanya. Wush! Bang! Bahkan Ice Crystal Palace bergetar hebat, ini ketika kepalan itu dilemparkan. Segera setelah itu, meledak dari tinju kekuatan Martial Lord yang tak terbatas, itu datang macan tutul yang panjang 100 meter. Macan tutul besar itu memiliki keempat anggota badan, dia bahkan tampak hidup dan seperti manusia, dan mengandung kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Saat dia berlari di udara, itu membuat raungan yang dapat mengguncang gunung. Dan dengan kekuatan yang bisa menginjak-injak segalanya, ia terbang ke arah Chu Feng. Sialan, itu adalah keterampilan bela diri terkuatnya, itu adalah Flying Leopard Matli Runes. Cepat mundur, atau kita akan terseret olehnya, teriak seseorang. Saat itu juga, banyak orang di tempat kejadian mengerutkan alis mereka dengan erat. Dengan ketakutan, mereka pun segera mundur. Itu karena, mereka semua mengenali keterampilan bela diri itu, dan mereka juga tahu kekuatan keterampilan bela diri itu. Jika kekuatan itu benar-benar meledak, bahkan riaknya saja akan melukai mereka. Jika dikihat di sisi yang baiknya, mereka akan sangat terluka. Dan jika di sisi buruknya, mereka akan mati. Mendengus. Namun di saat kerumunan merasa mereka tidak bisa lepas dari bencana, cahaya keemasan menyilaukan muncul sekali lagi. Dan itu seperti sebelumnya, cahaya itu muncul hanya sesaat sebelum menghilang. Oh surga, apa yang sebenarnya terjadi, ucap orang. Ketika semuanya selesai, dan ketika mereka melemparkan pandangan mereka kembali ke istana kristal es, kali ini mereka benar-benar terpana dibuatnya. Karena di depan mata mereka saat ini, Chu Feng masih berdiri di sana tanpa terluka, dan bahkan tidak tergerak sedikit pun. Keterampilan bela diri terkuat dari kepala keluarga Ma, itu seperti serangan telapak tangan bela diri sebelumnya, serangnya telah menghilang di udara. Hal yang paling tak terbayangkan adalah, bahwa saat ini di tangan Chu Feng, itu seperti ada sesuatu. Benar sekali, itu adalah telur kristal es. The Ice Crystal Egg awalnya berada di tangan kepala keluarga Ma, tapi saat ini telur itu muncul di dalam tangan Chu Feng. Pada saat itu, dalam tatapan semua orang yang memandang Chu Feng, mereka dengan sedikit banyaknya berisi kejutan dan ketakutan. Karena dalam perspektif mereka, Chu Feng hanya seperti monster. Sepertinya dia memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa. Karena pada kenyataannya, jangan yang lain, bahkan Li Chan yang berdiri di belakang Chu Feng memiliki matanya yang bulat sempurna, dan matanya berkilauan dengan kebingungan dan keterkejutan. Meskipun dia begitu dekat dengan Chu Feng, dia masih tidak tahu bagaimana semuanya terjadi, atau bagaimana Chu Feng melakukannya. Kamu benar-benar keparat, hentikan tipu daya ini. Dan jika kamu punya nyali, lawanlah aku secara langsung. Pada saat itu, kepala keluarga Ma dengan marah meraung, dan wajahnya dengan jelas menunjukkan ketakutan. Kenapa? Apakah kamu takut? Tanya Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, dan sedikit meremehkan muncul di matanya.
Takut, aku yang berada di ranah dewa bela diri takut akan bocah sepertimu, yang hanya ada di tingkat ke-8 ranah surga cuy, balas Mayukun dengan sombong. Meskipun ketakutan, tapi kepala keluarga Ma bukanlah orang yang mau mengakui kekalahannya. Dia membuka tangannya, dan terus menunjukkan beberapa keterampilan bela diri yang kuat, dan melemparkan serangan yang sangat kuat kepada Chu Feng. Namun sayangnya, hasilnya persis sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Setelah kilau cahaya keemasan muncul, semua serangannya dalam sekejap juga menghilang. Kamu, apakah kamu masih manusia? Teriak Mayukun. Saat itu, bahkan kepala keluarga Ma benar-benar panik. Saat dia panik, dia bahkan dengan gugup mundur beberapa langkah, bahkan hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Karena pada saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Terlepas dari serangan apa yang dia lemparkan, mereka semua tidak bisa membahayakan Chu Feng. Tetapi ketika menatapnya kembali, dia benar-benar tidak terpengaruh sedikit pun. Dari awal hingga akhir, dia mengenakan senyum di wajahnya, dan bahkan memberi kesan kontrolnya secara penuh. Dalam situasi itu, terlepas dari level 1 Martial Lord, tidak mungkin baginya untuk tidak takut. Karena setelah mengalami semua itu, dia merasa dalam hatinya bahwa, Chu Feng bahkan lebih kuat daripada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak hanya sedikit lebih kuat, tapi dia juga benar-benar dapat mengendalikan segalanya. Apakah kamu masih tidak melihatnya? Kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Melihat apa? Apa yang kamu bicarakan? Apa sih yang kamu lakukan? Balas Mayukun. Kepala keluarga Ma benar-benar ketakutan, karena terlepas dari seberapa kuat seorang ahli, maka akan sangat mustahil untuk memblokir serangannya tanpa suara, dan bahkan dapat mengambil benda dari tangannya. Jadi, dia bahkan curiga, bahwa Chu Feng bukanlah manusia biasa. Aku bahkan berpikir bahwa kamu itu pintar. Tapi aku tidak berharap bahwa kamu juga sebodoh, dan bahkan sebodoh saudaramu itu. Ucap Chu Feng sambil tersenyum jijik. Lalu dengan pikirannya, istana kristal es itu ditelan oleh cahaya keemasan lagi. Namun kali ini, kilau cahaya keemasan itu agak terbatas. Meskipun masih menyilaukan, rapi itu tidak mencapai tingkat di mana orang tidak berani menatap lurus ke sana. Dalam situasi seperti itu, akhirnya orang-orang juga bisa melihat dengan jelas asal mula cahaya keemasan itu. Cahaya itu datang dari dalam istana kristal es. Garis-garis pola dan simbol emas bergabung bersama, dan menggambar formasi yang sangat megah. Istana kristal es tersebut, itu sebenarnya adalah formasi itu sendiri. Sungguh formasi yang kuat. Bagaimana bisa kamu bisa mengendalikan formasi seperti itu? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Mayukun. Pada saat itu, kepala keluarga Ma menghubungkan titik-titik itu. Itu bukan karena Chu Feng-nya yang kuat, tetapi itu karena formasi itulah yang kuat. Alasan mengapa Chu Feng bisa melakukan tindakan mistis seperti itu sekarang adalah, semua itu karena dia mengandalkan kekuatan formasi emas. Formasi itu terlalu kuat. Formasi spiritual itu dibuat oleh kekuatan formasi spiritual berwarna emas, dan itu pasti hasil karya yang ditinggalkan oleh spiritualis dunia jubah emas. Selain itu, formasi itu sama sekali bukan spiritualis dunia jubah emas sederhana, yang dapat melakukan hal seperti itu. Selain itu, karena tempat ini selalu dalam keadaan tertutup, kepala keluarga Ma juga merasa bahwa, sangat tidak mungkin kalau Chu Feng yang telah meletakkannya, itu dikarenakan dia tidak memiliki kemampuan itu. Kemungkinan terbesarnya, formasi itu diletakkan oleh ahli misterius 500 tahun yang lalu. Tapi bagaimana mungkin, Chu Feng bisa mengontrol formasi yang diletakkan oleh ahli misterius itu? Ini adalah hal yang tidak bisa dia mengerti. Aku bilang kamu bodoh, dan kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu masih tidak melihatnya, bahwa itu adalah kunci yang memberiku kekuatan untuk mengendalikan formasi ini? Ucap Chu Feng. Chu Feng dengan acuh tak acuh tersenyum, lalu dengan pikirannya, tekanan tak terbatas datang menerjang Mayukun. Dan dengan bruk, kepala keluarga Ma terpaksa berlutut di tanah. Wajahnya tampak penuh dengan rasa sakit, dan dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan formasi itu.
Kamu adalah orang yang tidak tahu malu, kamu berani sekali menggunakan benda yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Ma aku untuk melawanku, teriak Ma Yukun. Kepala keluarga Ma juga tahu, bahwa akhir hidupnya sendiri sudah dekat. Jadi dia tidak akan memohon, dan dengan sebaliknya, dia malah mengutuk dengan keras. Tidak tahu malu ya? Apakah kamu pikir orang yang tidak tahu malu seperti kamu, itu dapat menyebut orang lain tidak tahu malu juga? Balas Chu Feng. Kemudian Chu Feng tertawa kecil, lalu berkata, jujur saja, aku akan memberi tahu kamu ini. Alasan mengapa aku dapat mengontrol formasi ini, itu semua berkat kamu. Jika bukan karena kamu semua yang terlalu biasa-biasa saja dan tidak berguna, maka senior Hong Qiang tidak akan memberi tahu aku metode untuk mengendalikan formasi ini, ucap Chu Feng. Apa, Lord Hong Qiang, kamu benar-benar tahu namanya? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Keluarga Li dan Ma telah menyelamatkan hidup Hong Qiang. Bagaimana mungkin dia bisa membalas kebaikan kita dengan permusuhan, dan menyerahkan formasi ini kepada musuhku, ucap Ma Yukun. Setelah mengetahui kebenarannya, tatapan kepala keluarga Ma segera menegang, lalu wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia tidak mau mempercayai fakta itu. Membalas kebaikan dengan permusuhan ya. Benar sekali, leluhur keluarga kamu memang menyelamatkan senior Hong Qiang. Tetapi alasan mengapa dua keluarga kamu dapat memiliki hari seperti hari ini adalah, karena semuanya diberikan oleh senior Hong Qiang. Dia sudah tidak berutang apapun kepada leluhurmu, dan terlebih lagi, dia tidak berutang apapun kepada kalian. Apakah kamu mengharapkan dia untuk melindungi keluarga kamu selama beberapa generasi, dan mengharapkan bantuan kepada keluarga kecil kamu? Cih, itu benar-benar tidak realistis. Bahkan jika senior Hong Qiang memiliki keinginan seperti itu, orang yang tercela seperti kamu jelas-jelas sangat tidak layak. Baiklah, hari ini aku akan menghapus pengganti yang hina seperti kamu, dan menggantikan leluhur keluargamu. Jadi, leluhur keluargamu tidak akan menanggung segala macam keburukan, yang telah tercemarkan oleh kamu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, matanya berkedip-kedip, dan tekanan yang menekan kepala keluarga Ma pun terus menguat. Meraung. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, kepala keluarga Ma tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Dia hanya bisa membiarkan tekanan itu menekan tubuhnya, bahkan sampai tubuhnya memutar dan terluka. Kemudian, darah dan dagingnya dihancurkan secara bersamaan, dan bahkan kesadarannya hancur berkeping-keping. Bahkan energi sumbernya diserap oleh Chu Feng. Sebagai kepala keluarga Ma, ia secara menyeluruh menjadi genangan darah. Ini tidak baik, cepat lari. Orang itu memiliki niat jahat. Bahkan kepala keluarga Ma saja dibunuh olehnya, maka kita tidak bisa masuk ke formasi kristal es itu. Teriak orang-orang. Setelah melihat Chu Feng menghancurkan kepala keluarga Ma ke dalam genangan darah, orang-orang dari keluarga Ma tidak mungkin untuk tidak merasa takut. Mereka semua tidak lagi peduli tentang membunuh orang-orang keluarga Li, mereka semua segera berbalik dan berlari pergi. Mereka ingin meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Jika Chu Feng berani membunuh kepala keluarga Ma, dan dewa juga tahu jika dia akan menyerang mereka juga. Mengaum. Namun sayangnya, tepat ketika kerumunan berbalik, dan bahkan sebelum mereka mengambil beberapa langkah, auman naga terdengar secara tiba-tiba. Segera setelah itu, mereka melihat naga biru besar turun dari langit, dan menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Dan bahkan, Chu Feng berdiri di atas naga besar itu. Karena orang-orang di sini hanya mendengarkan perintahnya saja, jadi aku bisa membiarkan mereka hidup. Akan tetapi, itu tidak untuk kalian berdua. Apa yang aku paling benci dalam hidupku adalah sebuah pengkhianatan. Jadi, kamu harus mati, ucap Chu Feng. Setelah mengatakan itu, Chu Feng menyipitkan matanya, dan menatap tajam pada pasangan tua itu. Namun sayangnya, tatapannya ini penuh dengan haus darah yang dingin. Mendengus. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami kapanpun yang kamu mau? Pada akhirnya, kamu hanyalah anak nakal di tingkat ke-8 dari ranah surga.
Setelah meninggalkan formasi itu, apa yang bisa kamu lakukan? Semuanya, kalian tidak perlu takut. Jika kita bergandengan tangan dan membunuh bocah ini, itu semudah membalikkan telapak tangan. Pada saat itu, harta di sini akan menjadi milik kita. Segala sesuatu yang dimiliki keluarga Li dan keluarga Ma, itu akan menjadi milik kita. Teriak pasangan tua itu. Melihat Chu Feng meninggalkan Ice Crystal Palace, pasangan tua itu juga menemukan kepercayaan dirinya, dan benar-benar memprovokasi kerumunan untuk menyerang Chu Feng. Kerumunan yang memiliki jalur pelarian mereka telah diblokir, saat ini juga mereka merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mengingat aura Chu Feng yang benar-benar berada di tingkat ke-8 dari ranah surga, mereka tanpa sadar membuat persiapan untuk pertempuran hidup dan mati untuk melawan Chu Feng. Lagi pula, jika mereka kalah sekalipun, mereka hanya akan mati. Tetapi jika mereka menang, mereka akan benar-benar kaya. Selain itu, mereka merasa bahwa ada kemungkinan lebih besar untuk menang. Jadi, ini tidak sulit untuk membuat keputusan itu. Suara mendesing. Namun sayangnya, di saat kerumunan keluarga Ma membuat keputusan seperti itu, Chu Feng tiba-tiba membuat langkahnya sendiri. Menggunakan teknik Dashing Azure Dragon, dan seketika ia tiba di depan pasangan sabi tua yang idiot itu. Ledakan, bang! Kemudian, sebuah telapak tangan tiba-tiba terlempar keluar, dan dengan keras menabrak tubuh lelaki tua dari pasangan tua itu. Bahkan dengan telapak tangan yang sederhana saja, orang tua itu bahkan tidak bisa menangis kesakitan, sebelum jiwanya dihancurkan oleh Chu Feng, dan tubuhnya menjadi kabut berdarah. Memang benar, aku hanya memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah surga. Akan tetapi, apakah kamu pikir kamu cocok untuk membunuhku? Ucap Chu Feng. Setelah membunuh orang tua itu dengan metode seperti kilat, Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan jijik. Meraung, bajingan, aku akan membunuhmu. Teriak wanita tua itu. Melihat suaminya terbunuh oleh seseorang di depan matanya, wanita tua itu menjadi sangat marah, dan langsung menerkam Chu Feng setelah berteriak keras. Mendengus. Jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan itu, ucap Chu Feng. Tidak ada sedikit pun perubahan emosional di wajah Chu Feng, itu ketika wanita tua tersebut menerkam ke arahnya untuk membuang hidupnya. Telapak tangan lainnya terlempar keluar, dan dengan sangat keras, wanita tua itu sama seperti suaminya, ia berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.